Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Handayani dari Steko Majapahit 605 akan mempresentasikan mengenai UAS tipografi tentang 10 jenis karya tipografi. Yang pertama di sini ada gambar Disney Onward, di mana jenis fontnya itu yaitu sans serif dan elemen pendukungnya yaitu memiliki karakter dimensional yang sangat terlihat dengan menggunakan karakteristik bebatuan di pinggiran setiap hurufnya. Kemudian untuk warna tip fontnya yaitu abu-abu, di mana warna ini melambangkan rasa tanggung jawab dan keseriusan, serta juga dilambangkan sebagai kemandirian. Kemudian yang kedua ini ada dari Soul, yaitu jenis fontnya sans serif juga. Bentuk fontnya itu dari struktur huruf yang didapat tipografi pada judul film animasi Disney genre petualangan pada tahun 2019 sampai 2021 umumnya berstruktur tegak. Terdapat kemiringan pada penempatan judul poster pada film Soul sebesar 13 derajat. Untuk warnanya sendiri, adanya efek cahaya yang ditemukan pada judul film Soul. Huruf O pada film tersebut berwarna kuning seperti memancarkan cahaya. Pantulan cahayanya juga terlihat pada huruf lainnya yang berwarna biru. Di sekitar O membuat huruf tersebut benar-benar memancarkan cahaya. Cahaya tersebut merupakan representasi dari The Great Beyond, salah satu latar tempat pada film tersebut. Selanjutnya ada dalam film Luca, yaitu jenis fontnya handwriting. Kemudian warna tip fontnya itu warna putih dengan tekstur seperti kapur atau pensil. Warna putih juga melambangkan kemurnian. Elemen pendukungnya yaitu terdapat coretan menggunakan tekstur yang sama seperti tipografinya, yaitu coretan ombak yang terdapat di bawah tipografi judulnya. Ini menandakan batas antara dunia air dan dunia di atas air di mana Luca dan kawannya berpetualang. Kemudian ada juga jenis font sans serif ya dari film Raya. Dengan warna type fontnya itu warna yang dipakai juga menggunakan warna hijau zamrud seperti warna pakaian khas suku Herd yang dipakai Raya dan ayahnya dalam film tersebut. Selain itu warna hijau zamrud juga dilambangkan dengan nilai yang tinggi. Kemudian elemen pendukungnya yaitu tipografi pada judul film ini memberikan kesan berani dan sangat menggambarkan latar dari cerita yang dibawakan. Dengan adanya siluet naga sisu di huruf R pada tulisan Raya, membuat tipografi judul ini memberi kesan pertama bahwa naga ini merupakan salah satu karakter penting di film ini. Kemudian di sini juga ada film dari Toy Story 4 ya. Dengan jenis font sans serif, bentuk fontnya itu hurufnya yang berbentuk serta karakter hurufnya yang tebal menambah kesan AKT dan main-main pada hurufnya begitu. Kemudian warna type fontnya itu kuning, biru dan merah untuk menunjukkan sisi yang sangat ceria mewakili isi dari film tersebut. Kemudian juga ada elemen pendukung di mana papan merah yang terletak di belakang kata story. Papan merah ini mempunyai sudut yang tidak tajam sehingga memberi kesan film ini ramah untuk anak-anak. Kemudian ada Frozen ya, siapa yang tidak tahu Frozen juga ya kan, dimana jenis fontnya ini adalah sans serif menggunakan warna type fontnya itu warna biru es pada sisi atas dan abu-abu dengan tekstur batu pada sisi bawah tipografi judul film ini menggambarkan latar dari film animasi tersebut. Kemudian elemen pendukungnya yaitu Frozen 2 yang tipografinya menggunakan tekstur es dan batu menunjukkan sesuatu yang sering muncul di film, yaitu es kekuatan Elsa setelah bebatuan di The Enchanted Forest. Kemudian ini juga ada film dari Encanto dengan jenis font sans serif. Bentuk fontnya itu kesan feminim dibawakan oleh tipografi judul film Encanto ini ya. Jadi kesannya feminim, ujung hurufnya yang meliuk-liuk terkesan anggun dengan elemen cahaya yang terdapat di sekitar hurufnya. Kemudian untuk warnanya sendiri adalah kuning ke biru dengan sentuhan sedikit ungu di dalamnya, di mana warna tersebut adalah ciri khas dari keluarga Madrigal yang ada pada film tersebut. Lanjut juga di sini ada film Lord of the Rings ya, pasti ini kalian tahu jika kalian menyukai film fantasi dengan jenis fontnya itu old style, di mana adalah
perpaduan dari stem dan serif yang bertemu. Kemudian bentuk fontnya itu membuat sudut lengkung, kemudian stroke huruf yang tebal tipisnya sangat kontras. Kesannya monumental lebih jelas karena judul film The Lord of the Ring menggunakan tekstur dalam stroke tipografinya. Kemudian teksturnya sendiri dibuat dengan menggunakan efek pada komputer grafis ini lebih berkesan seperti pagar rumah kuno yang berkarat. Penggunaan tekstur lebih memperkuat karakter tipografi yang semakin kokoh, klasik, kuat seperti karakter pada cerita di film itu. Nah, kemudian juga ada ini, Hotel Transylvania ya, dengan jenis font sans serif juga. Bentuk fontnya itu tipografi ini memberi kesan gotik, kuno, dan menyeramkan. Hal ini cocok dengan tema dari film itu sendiri yang mengangkat cerita monster legenda mulai dari Dracula, Mummy, Frankenstein, dan berasal dari zaman dahulu. Perlu ada kesan kuno. Selain itu, serif non-geometris yang cenderung tajam memberi kesan gotik, kasar, menyeramkan selayak taring maupun cakar. Untuk warnanya sendiri ialah menggunakan warna biru tua, secara teori memberi kesan dingin, tanpa emosi, perasaan yang ditekan, pesimis, dan hipokrit. Dan selain itu, biru di sini juga menggambarkan malam, kegelapan, juga misterius, ketakutan, dan mencekam. Dan aspek lainnya adalah bulan merupakan salah satu simbol yang sakral. Dalam sejarahnya, manusia telah menggunakan simbol bulan sebagai sesuatu yang periodis. Hal ini menurut saya karena bulan memiliki siklus dari bulan baru hingga bulan purnama. Bulan purnama banyak diasosiasikan dengan hal yang mistis dan menakutkan. Seperti manusia serigala yang berubah ketika bulan purnama, terutama ketika bulan memasuki fase perihelion di mana bulan tampak membesar karena sedang berada di posisi yang paling dekat dengan bumi. Itulah menurut saya mengapa bulan dalam poster ini digambarkan lebih besar dan saat di fase bulan purnama. Yang terakhir itu adalah Inside Out, di mana jenis font ini pada teks Everyday is full of emotion menggunakan gabungan tipografi sans serif dan script pada kata emoticons. Bentuk fontnya ini jenis tipografi script memiliki rupa layaknya tulisan tangan sehingga menimbulkan kesan yang pribadi dan akrab. Kemudian emoticonsnya sendiri dapat diidentikan dengan pribadi seorang perempuan yang pada umumnya dicitrakan atau mencitrakan dirinya sendiri sebagai makhluk yang emosional. Elemen pendukungnya sendiri adalah dalam perencanaan layout digunakan pendekatan prinsip Gestalt dari persepsi bentuk yaitu Common Religion Principle. Beberapa elemen dianggap sebagai bagian dari satu kelompok jika mereka terletak di dalam wilayah tertutup yang sama. Hal tersebut digambarkan pada siluet gadis, yaitu relay sebagai wilayah tertutup yang di dalamnya berisi ikon dari kelima emosinya. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan hubungan antara elemen dalam wilayah yang sama memberi kesan dekat yang saling berelasi. Ya, jadi itulah 10 dari tipografi ya, karya tipografi yang sudah saya sebutkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.